Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba jadi gampang lupa, sulit fokus, atau malah melakukan hal-hal kecil tanpa sadar? Misalnya, kamu membuka kulkas, lalu berdiri beberapa detik di depannya, tapi tiba-tiba lupa sebenarnya mau mengambil apa. Atau mungkin kamu membuka HP, membuka satu aplikasi, lalu beberapa detik kemudian bertanya dalam hati, tadi aku sebenarnya mau ngapain ya? Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sangat sepele. Dan kebanyakan orang biasanya hanya tertawa kecil lalu berkata, mungkin cuma lagi capek. Tapi sebenarnya kejadian kecil seperti ini bisa menjadi sinyal yang lebih dalam. Sinyal bahwa otakmu sedang berada di bawah tekanan. Banyak orang tidak menyadari bahwa otak manusia bekerja seperti mesin yang sangat kompleks. Ia terus memproses informasi setiap detik, mulai dari pekerjaan, tanggung jawab, masalah keuangan, hubungan dengan orang lain, hingga banjir informasi dari internet dan media sosial. Semua itu terus masuk ke dalam pikiran kita tanpa henti. Dan ketika terlalu banyak hal menumpuk sekaligus, otak akan mulai beralih ke sesuatu yang disebut mode bertahan hidup. Dalam kondisi ini, otak memprioritaskan energi hanya untuk hal-hal yang dianggap paling penting. Akibatnya, beberapa fungsi lain mulai menurun, terutama bagian otak yang berperan dalam fokus, ingatan, dan pengambilan keputusan. Itulah sebabnya ketika seseorang sedang stres, mereka sering mengalami hal-hal seperti mudah lupa, sulit berkonsentrasi, atau merasa pikirannya seperti penuh, seolah-olah ada terlalu banyak tab yang terbuka di dalam kepala. Bukan hanya itu, stres juga sering memunculkan perilaku kecil yang sebenarnya cukup menarik jika diperhatikan. Contohnya, kamu mungkin jadi lebih sering menunda pekerjaan, padahal kamu tahu pekerjaan itu penting. Kamu tahu harus segera diselesaikan. Tapi entah kenapa, rasanya sulit sekali untuk mulai melakukannya. Akhirnya kamu berkata pada diri sendiri, nanti saja. Lalu tanpa sadar, waktu terus berjalan. Ada juga kebiasaan lain yang sangat umum terjadi. Scroll media sosial tanpa henti. Kamu membuka satu video, lalu video berikutnya, lalu berikutnya lagi. Padahal sebenarnya kamu tahu aktivitas itu tidak membuatmu merasa lebih baik, tapi tetap saja dilakukan. Karena bagi otak yang sedang stres, distraksi kecil seperti itu terasa seperti pelarian yang cepat. Beberapa orang juga mengalami perubahan pada pola makan. Ada yang tiba-tiba makan jauh lebih banyak dari biasanya. Ada juga yang justru kehilangan nafsu makan sama sekali. Semua itu sebenarnya adalah cara otak mencoba merespon tekanan. Masalahnya adalah ketika stres berlangsung terlalu lama, otak bisa mulai kesulitan untuk kembali ke kondisi normal. Itulah sebabnya banyak orang merasa seperti kehilangan arah dalam hidup, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tetapi karena pikiran mereka sudah terlalu lelah. Kelelahan mental seringkali jauh lebih sulit dikenali dibandingkan kelelahan fisik. Ketika tubuh lelah, kita bisa langsung merasakannya. Tapi ketika pikiran lelah, seringkali kita tetap memaksa diri untuk terus berjalan, terus bekerja, terus berpikir, terus mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Padahal sebenarnya, otak juga memiliki batas kemampuan. Kabar baiknya adalah otak manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk pulih. Selama kita memberi kesempatan untuk itu terjadi, dan yang menarik, proses pemulihan ini tidak selalu membutuhkan perubahan besar dalam hidup. Seringkali justru dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, seperti tidur yang cukup, memberi jarak sejenak dari layar, berjalan kaki sebentar di luar ruangan, atau berbicara dengan seseorang yang kita percaya. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi otak, itu bisa menjadi sinyal bahwa tekanan sudah mulai berkurang. Coba perhatikan beberapa hal dalam hidupmu akhir-akhir ini. Apakah kamu merasa sulit tidur meskipun tubuh terasa lelah? Atau justru kamu bangun di pagi hari tetapi tetap merasa tidak segar? Apakah kamu menjadi lebih mudah merasa kesal, bahkan untuk hal kecil yang biasanya tidak mengganggumu? Jika iya, bisa jadi itu adalah cara pikiranmu meminta istirahat. Dan sebenarnya, tidak ada yang salah dengan itu. Kita hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Seringkali kita merasa harus selalu produktif, harus selalu sibuk, harus selalu melakukan sesuatu. Padahal kenyataannya, manusia tidak diciptakan untuk terus berjalan tanpa henti. Ada saatnya kita perlu berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, memberi ruang bagi pikiran untuk kembali tenang. Karena merawat kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan,
Justru itu adalah tanda bahwa kamu memahami bagaimana dirimu bekerja. Sekarang, coba jujur pada dirimu sendiri. Dari semua tanda yang tadi kita bahas, mana yang paling sering kamu alami akhir-akhir ini? Apakah kamu jadi lebih mudah lupa, sulit fokus, atau merasa cepat lelah secara mental? Jika iya, mungkin ini adalah pengingat kecil bahwa kamu perlu memberi waktu untuk dirimu sendiri. Tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari langkah kecil, beberapa menit tanpa distraksi, beberapa napas dalam, atau sekadar berjalan sebentar untuk menjernihkan pikiran. Karena terkadang hal kecil seperti itu sudah cukup untuk membantu otak keluar dari tekanan yang terus-menerus. Pada akhirnya, kesehatan mental bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu, melainkan tentang tahu kapan harus berhenti dan memberi ruang untuk diri sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa sedikit kewalahan, ingat satu hal ini. Tidak apa-apa untuk beristirahat. Karena ketika otakmu mendapatkan waktu untuk pulih, kamu akan kembali melihat dunia dengan cara yang jauh lebih jernih. Dan sebelum kamu menutup video ini, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Dari semua tanda yang tadi dibahas, mana yang paling sering kamu alami akhir-akhir ini? Coba tulis di kolom komentar dengan jujur. Siapa tahu pengalamanmu juga sedang dirasakan oleh banyak orang lain yang menonton video ini. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini membantu kamu memahami dirimu sendiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas tentang psikologi, cara kerja pikiran, dan hal-hal kecil dalam kehidupan yang sebenarnya sering terjadi, tapi jarang kita sadari. Siapa tahu video berikutnya adalah sesuatu yang benar-benar sedang kamu butuhkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.